Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu memang pemimpin bagi wanita. Iya. Ya seharusnya yang namanya suami itu memimpin, harusnya Ah. memimpin. Ya, jadi diatur itu semuanya sama suami nih, sama Iya. suami. Kecuali kalau misalkan suami mendelegasikan istrinya untuk mengatur. Misalkan rumah, kemudian didelegasikan istri, silakan kamu mau gimana, terserah kamu. Itu sudah didelegasikan. Assalamualaikum TV. Jelegar blegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Andri di Saung Langit Channel. Malam ini seperti biasa akan membahas kajian kitab Wasiatul Mustofa. Tidak asing lagi bersama Pak Kiai Ahmad Bana, sahabat Saung Langit. Hari ini sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini malam ini akan lanjutin bab yang minggu lalu. Minggu lalu itu adalah bab tentang sholat. Hari ini akan melanjutkan babnya, yaitu tentang sholat duha dan puasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, Pak Kiai nanti akan menjelaskan dari kitab Wasiatul Mustofanya tentang bab sholat duha dan puasa. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat-sahabat Saung Langit yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Wasiatul Mustofa di Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini masih nyambung terus Mas Andri Dari kemarin ya Pak Kiai. Penjelasannya semakin bertambah. Alhamdulillah. Tapi yang harus diingat di paling awal itu, ini dalam rangka menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang hidupnya mulia, kemudian nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli fikih dan orang yang alim gitu. Amin. Jadi masih membahas tentang itu. Artinya setiap pembahasan itu ya, dalam setiap pembahasan ya kita coba praktikkan. Kemarin kita membahas tentang sholat, bagaimana sholat. Pada kajian sekarang sholat duha. Artinya setiap kajian itu kan kita nambah ilmu, dan ketika nambah ilmu semoga ilmunya manfaat. Di antara ilmu yang manfaat itu ketika sudah tahu lalu kemudian dikerjakan. Jadi bukan hanya tahu saja tapi tidak dikerjakan. Ya mudah-mudahan kita semuanya Allah gerakan untuk bisa menggerakkan apa yang kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu alaika bisolati duha fis safari wal hadari fa innahu yaumal qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannati aina alladhina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolati duha. Wahai Ali, alaika bisolati duha,
kerjakanlah olehmu sholat duha. Kapan ini mengerjakan sholat duha? Safari wal hadori, ketika dalam perjalanan maupun ketika di rumah. Jadi pengen lagi dalam perjalanan atau di rumah, ya lakukanlah sholat duha. Sholat duha ini hukumnya ya sunnah muakkad, termasuk sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Minimal pelaksanaan sholat duha itu 2 rakaat, maksimal sampai 12 rakaat. Jadi jangan lebih dari 12 rakaat, Mas Andri. Jangan pakai bang kerja juga. Nah, kerjanya nanti Iya. gimana? Begitu. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, waktu melaksanakan sholat duha itu dari sekitaran jam 7 lewat lah, atau jam 7 lah. Jam 7 sampai jam 11. Jadi menjelang siang itu jam 11 ya sudah tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat duha lagi. Nabi menganjurkan seperti ini, fa innahu, kata beliau, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat duha yaumal qiyamati yunadi munadin min fauqi syarafil jannah. Jadi yaumul qiyamah itu ada di atas kemuliaan surga. Ada suara yang nanti akan memanggil-manggil. Jadi dari surga nanti ada yang memanggil. Apa panggilan mereka ini? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha, katanya. Jadi sholat duha itu, orang yang biasa melaksanakan sholat duha itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh surga diantaranya ada orang yang membiasakan diri melaksanakan sholat duha. Udkhulu min babid duha, sampai dipersilahkan itu. Mana orang-orang yang biasa sholat duha? Masuklah kamu semuanya dari pintu ad-duha. Jadi di surga itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang biasa melaksanakan sholat duha. Namanya babid duha. Bisalamin aminin, dalam keadaan selamat dan dalam keamanan. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Apa kata Kanjeng Nabi? Ternyata Allah tidak pernah mengutus dari nabi-nabinya kecuali Allah memerintahkan kepada para nabi itu untuk melaksanakan sholat duha. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu mereka semuanya melaksanakan sholat duha, gitu. Melaksanakan sholat duha. Kalau kita sih ya, yang 5 waktu sudah sholat lumayan. Alhamdulillah. Tidak meninggalkan kewajiban kan begitu. Tapi kalau sudah mulai istiqomah, alhamdulillah sholat yang 5 waktu sudah dikerjakan, ya kita jangan berhenti di situ dong, kan begitu. Nambah sholat sunnah. Mengawali menambah sholat sunnah itu dari sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Nah, setelah rawatib sudah dikerjakan, baru sholat-sholat yang lain. Duha yang mudah itu duha. Kalau tahajud itu kan malam ya. Jadi kalau malam itu ya waktu khusus yang susah untuk dilaksanakan. Tapi kalau duha insya Allah semuanya bisa punya kesempatan sebetulnya. Kalau memang dia mau melaksanakannya. Tapi kalau tidak mau melaksanakannya ya susah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu. Wahai Ali, di antara kemuliaan orang yang beriman adalah zaujatun muwafaqatun. Dia memiliki istri. Istri, Mas Andri. Jangan membahas istri. Memiliki istri ini bahas Iya. kita ini. Memiliki istri yang ideal. Istri yang ideal itu istri yang solehah. Istri yang solehah itu istri yang seperti apa? Nah, begitu kan? Banyak lah. Kalau dikaji tentang istri yang solehah itu banyak. Di antaranya istri yang nurut terhadap suaminya.
apapun kata suami dia melaksanakannya, kecuali yang haram ya. Nah, parameternya halal. Kalau yang halal wajib diikuti. Pengen apa, pengen apa, pengen apa, wajib diikuti. Kalau perkataan suami, jadi perintah menjadi wajib. Nah itu. Saya sampai sholat apa namanya, puasa sunnah saja, seorang istri puasa sunnah itu sebelum puasa dia harus izin dulu sama suaminya, begitu. Kenapa kok sampai izin? Padahal kan puasa itu kan bagus ya, sunnah. Ya karena laki-laki itu punya keinginan yang kadang tidak terduga, Mas Andri. Iya. Ngerti kan? Paham. Oke. Iya. Jadi makanya harus izin dulu kan begitu. Kalau ternyata diizinkan ya berarti dilaksanakan. Tidak diizinkan tidak boleh dilaksanakan. Iya. Kenapa begitu? Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, mengikuti suami hukumnya wajib. Nah, itu dasarnya. Dan banyak ya istri soleha itu, diantaranya ya istri yang menjaga auratnya gitu kan. Kemudian istri yang apa namanya, yang ketika keluar rumah walaupun dekat itu ngomong dulu, izin dulu, ngomong dulu boleh tidak gitu. Ya memang syarat-syarat seperti itu istri kepada suami itu. Dulu pernah ada cerita tentang istri yang solehah. Mudah-mudahan Mas Andri segera dapat istri yang solehah. Amin, ya. amin, amin. Didoakan sama sahabat-sahabat saung langit. Amin, amin. Iya. Nah, ada satu cerita. Jadi ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang dia ini kebingungan dalam urusan mengikuti suaminya atau tidak. Pasalnya begini, jadi si suami ini dia sebelum keluar rumah waktu itu pengen pergi berperang, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur ini sebelum sampai saya datang, katanya begitu. Ya sudah patuh. Singkat cerita, suaminya pergi, istrinya kan di situ, jadi di tempat tidur. Itu sama begitu, tempat tidur. Dilalahnya orang tuanya itu sakit, dia masih satu rumah gitulah, masih satu rumah, bingung dia. Di satu sisi dia orang tuanya yang harus diurusin, di sisi yang lain dia mendapatkan perintah dari suaminya untuk patuh kan begitu. Akhirnya karena bingung, dia mengutus pembantunya untuk menuju kepada Rasulullah. Tolong sampaikan kepada Rasulullah apa yang harus saya lakukan. Suami saya memerintahkan saya untuk tidak meninggalkan tempat ini, tapi di sisi yang lain orang tua saya sakit. Akhirnya kepada Rasulullah disampaikan, apa kata Rasulullah? Jangan pergi dari tempat itu sebelum suaminya datang. Jadi sampaikan lagi akhirnya ke istrinya tadi. Ternyata Rasulullah jawabnya seperti itu. Ya sudah. Ternyata orang tuanya sampai sakit keras. Diutus lagi, mana ini? Sakit keras. Jawabannya masih sama. Sampai terakhir meninggal. Ini sampai meninggal. Jika meninggal, bingung lagi kan? Ini gimana? Sampai meninggal jawabannya masih sama. Rasulullah masih sama. Nah, ketika itu lalu kemudian Rasulullah menjamin si orang tuanya dan istrinya masuk surga. Itu. Jadi bagaimana kira-kira bayangan istri kepada suami? Ya, kayaknya ada yang senang nih saya ceritain ini. Kayak mendapat dukungan atau gimana gitu. Begitu. Jadi saking wajibnya itu sampai seperti itu. Itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Bahkan di satu kisah itu pernah Nabi itu menyampaikan, kalau misalkan Allah mengizinkan seseorang itu sujud kepada orang lain, maka saya akan menyuruh istri-istri sujud kepada suaminya. Tapi begitu.
Itu saking luar biasanya ya. Ya karena hukum, mau Mm-mm. gimana lagi. Mm-mm. Tapi ingat, jangan mentang-mentang jadi suami. Suami. Wah tenang baik jadi laki. Rabi apa jadi kita? Oh nggak begitu. Ya, jadi harus balance. Harus balance tuh gimana? Ada kewajiban menjadi suami, ada kewajiban sebagai istri. Kita juga harus tahu kewajiban suami bagaimana terhadap istrinya. Iya. Nah, kita pengen istrinya kita patuh, tapi suaminya Mm. nggak ngerti Mm. kewajibannya seperti apa. Apa kewajiban suami kepada istrinya? Banyak, banyak sekali. Di antaranya adalah suami punya kewajiban untuk mendidik istrinya dalam urusan keagamaan. Jadi diajarin betul itu. Mm. Sampai kepada pembelajaran tentang haid, nifas, Mm-mm. darah itu suami harus bisa mengajarkan. Sama seperti itu. Mm. Terus suami juga punya kewajiban menafkahi pastilah. Mm. Ya, menafkahi istrinya pasti. Kemudian suami juga punya kewajiban banyak. Mm. Apa itu? Cuci piring, cuci baju. Itu tugasnya suami itu. Termasuk menyusui. Menyusui itu tugasnya suami itu. Mm. Makanya istri ketika menyusui boleh minta bayaran sama suaminya. Mm. Karena aslinya tugasnya suami. Dia punya hak untuk meminta bayaran. Mm. Saya sudah menyusui anak, Mm. itu boleh. Mm. Tapi di Indonesia itu hebatnya nggak ada yang Nggak ada. begitu. Iya. Jadi ikhlas. Malah istri itu luar biasa, yang nyuci piring, yang ngepel, Iya, ya benar. cuci baju apa segala macam, semuanya dilakukan oleh istri. Padahal kewajiban Suami. makanya kalau antara suami dengan istri itu Nah. ya harus saling ridho, Mm. saling ridho, saling rela, Mm. saling paham, Mm. memahami, saling memahami. Mm. Nanti enak keluarganya begitu. Tapi kalau misalkan yang dituntut adalah kewajiban terus, Mm. tukaran. Mm. Istri menuntut kewajiban suami, suami menuntut kewajiban istri. Betul. Iya. Ribut akhirnya. Nah, jadi harus saling legowo, punya hati yang besar, melihat pasangan kita itu ya Mm. tidak sempurna yang diharapkan. Iya. Dan itu pasti. Dan tidak ada manusia yang sempurna kan nyata. Iya. Jadi pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Itu. Ini termasuk daripada min karomatil mukmin, kemuliaan yang didapat bagi seorang mukmin. Kemudian yang kedua adalah wassolatu jamaatan, sholat dengan berjamaah. Lagi-lagi berjamaah disebutkan. Berarti dalam kitab Wasiatul Mustafa ini seringkali ya menjelaskan tentang sholat jamaah itu. Karena saking pentingnya sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, wajironun yuhibbunahu, memiliki tetangga yang pada senang sama orang itu, pada cinta, pada senang. Jangan sampai dengan tetangga itu bermusuhan, Mas Andri. Itu petaka itu. Tetangga tuh ya rumah kanan kiri depan belakang 40 rumah itu masih tetangga. Nah itu harus dijaga sekali itu. Apa namanya, hubungan antara tetangga dengan tetangga yang lain, karena yang menjadi saksi itu ya kalau di akhirat tetangga. Yang paling tahu itu tetangga. Jadi baik-baiklah dengan tetangga, termasuk yang diantara yang dimuliakan kata Nabi tetangga. Dan kepada tetangga itu harus peka, jangan acuh. Tetangga sudah punya lauk belum gitu, anda marah Tony. Nah, begitu kalau misalnya kita masak apa dikirimin, diantaranya begitu. Ada butuh bantuan apa dibantu, seperti itu. Ini kalau misalkan terjadi seperti ini, terjalin seperti ini luar biasa. Nah, Islam mengajarkan seperti itu. Jangan cuek, jangan nafsi-nafsi, personal saja jangan. Jadi kita ini ya sama-sama saudara kan begitu. Ketika merasakan kebahagiaan ya harus merasakan kebahagiaan. Ketika sakit ya harus merasa sakit juga dong kan. Iya. Nah itu tetangga.
Nah, ini tentang sholat duha dan kemuliaan orang yang beriman, Mas Andre. Mau dilanjut apa cukup? Kalau dilanjut kita membahas tentang puasa. Boleh pakai. Lanjut aja. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun bis shaumi. Pasal tentang puasa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, man shoma ramadhana wajtanabal haram wajtanabal harama fihi wal buhtana radiya anhur rahmanu wa ujabalahul jinan. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kemudian dia meninggalkan sesuatu yang haram dan juga menjauhi diri dari bohong. Jadi dua yang disebut, meninggalkan sesuatu yang haram dan dari perbuatan bohong. Dua ini. Yang haram itu apa? Ya secara tindakan, secara perbuatan, secara ucapan. Yang haram-haram banyak ya. Pokoknya hal yang haram. Kemudian bohong. Apa jaminannya? Radiya anhur rahman, maka dia akan diridhoi oleh Allah. Puasa, kemudian dia menjauhkan diri dari sesuatu yang haram dan juga menjauhkan diri dari bohong, maka Allah ridho kepadanya. Dan wa aujabalahul jinan, apa katakan Nabi, wajib bagi orang itu masuk surga. Nah, puasa ini kan wajib, Mas Andre. Puasa Ramadan. Jadi yang kadang 30 hari, kadang 29 hari, itu wajib. Karena wajib ya harus dikerjakan. Iya. Kadang-kadang orang zaman sekarang menyepelekan itu puasa. Jadi yang terjadi kadang ya, di rumahnya ikut sahur sama istrinya, di kantor siang-siang kelihatan kakinya. Jadi nggak aneh kalau misalkan selesai puasa, dia bukan tambah kurus tapi tambah gemuk. Karena makannya tambah banyak ternyata. Iya, iya. Nah itu. Nah itu puasa Ramadan. Dan ketika Ramadan itu sebetulnya bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya seluruh kitab-kitab Allah dari zaman dulu, termasuk mushaf-mushaf ya, nabi-nabi terdahulu, mushafnya Nabi Adam, itu kan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu turunnya di bulan puasa, termasuk Injil, Al-Quran, Taurat itu di bulan puasa. Jadi istimewa sekali. Makanya ketika puasa datang, itu banyak keistimewaan yang didapat oleh umat Nabiullah Muhammad. Nah, nantilah suatu saat kita akan menjelaskan tentang keistimewaan di bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, tadi tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini puasa sunnahnya setelah bulan Ramadan. Ya Aliyu, man atba'a Ramadana sittan min syawalin kataballahu lahu shaumad dahri kullihi. Wahai Ali, barang siapa yang yang melanjutkan puasa setelah bulan Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Dia puasa, kemudian hari raya, setelah hari raya itu sudah puasa lagi 6 hari. Ketika puasa 6 hari setelah bulan puasa itu, atau di bulan Syawalnya, kataballahu lahu shaumad dahri kullihi. Maka Allah akan mencatat bagi orang itu puasa 1 tahun penuh. Padahal puasa cuma berapa hari? 6 hari kan? 6 hari. Ketika 6 hari tapi dicatat oleh Allah 1 tahun namanya. Nah itu puasa Syawal namanya ya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita bisa mengamalkannya, mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu Mas Andri, mangga barangkali ada yang mau didiskusikan. Silakan. Ya, makasih banyak Pak Kai. Alhamdulillah para sahabat. Kajian hari ini tentang bab sholat duha dan puasa sampai merempet masalah kewajiban istri dan kewajiban suami. Oh iya, zaujatun muwafaqatun itu. Iya, Jadi istri yang ideal. iya, berarti kan komplit dari sholat masuk lagi suruh jamaah tetap jamaah lagi. Oh iya.
Wah, kajiannya keren para sahabat. Para sahabat yang mau bertanya boleh di komen, di komentar boleh, nanti kami jawab. Ya, saya ucapin terima kasih juga untuk sahabat yang selalu stay di kajian ini. Pak Kiai, ya banyak sih Pak Kiai yang mau bertanya ya. Pertanyaan itu banyak. Masalah dari bab sholat duha, terus kewajiban istri sampai ke puasa. Berarti sholat duha itu keistimewaannya tentang apa Pak Kiai? Lebih ke Tadi kan sudah disampaikan rezeki. ya, tadi dijelaskan bahwa sholat duha itu di antara keistimewaannya adalah dia akan mempunyai pintu khusus di surga, masuk ke surga dari babut duha namanya, pintu duha. Jadi yang biasa mengamalkan sholat duha, dia akan diberikan keistimewaan sama Allah, masuk ke surga dari pintu duha. Nah, memang ada beberapa keterangan daripada Rasulullah SAW itu tentang sholat duha itu sendiri, ya memang diantaranya adalah untuk mempermudah dalam urusan rezekinya, untuk buat sembarnya itu ya dengan sholat duha. Nah, nyatanya begini, bukan berarti kemudian sholat duha itu diganti dengan nominal ya, Itu dia. bukan. Iya. Antara sholat duha dengan nominal itu ya beda. Nah, Artinya begini, ada apa namanya, berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya tentang orang yang mengamalkan sesuatu. Nah, itu jangan menjadi tujuan, begitu. Jangan menjadi tujuan. Tujuannya tetap lillah. Adapun yang kaitannya dengan iming-iming atau janji Allah dan seterusnya, itu akan ngintil sendiri. Ya bonus dari Allah lah. Bonus dari Allah yang nanti akan diberikan. Masuk sholat duha. Nanti bisa saja yang terjadi, wah, karena niatnya salah ya, sholat duha sudah, rezekinya biasa aja. Itu bisa terjadi begitu. Apa namanya? Jadi ya kayak dari orang Cirebon sih diulehakan ya Gusti Allah ya. Iya. Nah, ini kan alhamdulillah. Nah, di samping memang syariat itu memberi sarana kepada umat Islam bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah ad-duha tadi. Itu. Iya, saya juga sempat baca katanya itu di duha itu bisa juga dengan sujud syukurnya kita atas yang diberinya nikmat-nikmatnya Allah ke kita, gitu tuh Pak Kiai. Berarti betul juga itu ya? Iya, karena sebetulnya kalau berbicara kebutuhan akan sholat, itu yang butuh kita. Iya. Sholat itu yang butuh kita, bukan Allah. Iya. Allah itu nggak butuh sholatnya orang, enggak. Misalkan semua orang ini sholat, semua tanpa terkecuali sholat, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Begitu juga kebalikannya, ketika tidak ada yang sholat, itu tidak akan merendahkan kemuliaan Allah. Iya. Begitu. Jadi siapa yang butuh sholat? Manusia. Begitu. Nah, siapa yang paling butuh kepada Allah? Manusia. Lalu kemudian Nabi memberikan cara bagaimana sih sebetulnya untuk takarrub kepada Allah itu, cara untuk ibadah supaya dekat dan seterusnya. Nah, ini sholat dan termasuk Tuhan gitu. Nah, itu. Dan itu wujud syukur namanya. Apa disebut wujud syukur? Manusia diciptakan sama Allah itu karena untuk ibadah. Lalu kemudian setelah diciptakan, bentuk syukurnya mana? Kita ini nggak tahu. Apakah dulu minta atau tidak kan enggak. Iya, benar. Tiba-tiba diciptakan sama Allah dari manusia. Dan Allah ketika menjadikan manusia itu, dia mengharapkan manusia itu menjadi orang yang mulia. Iya. Itu harapannya jadi orang mulia. Tapi kenyataannya ada yang mulia, ada yang tidak mulia, ada yang biasa aja, ada yang mulia, kadang tidak kan gitu. Iya. Nah, itu tuh nyatanya itu ada sesuatu yang
dia tidak pahami bahwa harus seperti apa sih yang namanya manusia itu? Mm-mm. Harus seperti apa sih yang namanya hamba itu Mm-mm. kepada Allah? Nah, maka eksistensinya ketika hidup itu rancu akhirnya. Iya. Tapi kalau misalkan dia paham bahwa Allah menciptakan itu dengan penuh kemuliaan yang Mm-mm. sudah disiapkan, dia akan mencari kemuliaan itu. Mm-mm. Ya kan? Manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat, ya kan? Bisa lebih bejat daripada Iya. iblis setan. Ini manusia ini. Iya. Sebenarnya begitu. Jadi eh, balik lagi ini adalah bentuk syukur kita Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih kita kepada Allah. Akhirnya kita sujud. Semakin kita sujud, bentuk syukur itu ya betul-betul nyata. Iya, berarti bener ya pakai sholat itu bisa ibaratnya mengucapkan rasa syukur kita ke Allah ya pakai ya. Kalau hukumnya seorang istri lebih mendominasi di dalam rumah tangga itu gimana pakai? Kan sedangkan katanya laki-laki sebagai imam nih gitu, sebagai pengatur yang biar rumah tangga baik ke depan dan lain-lain gitu tuh pakai. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu memang pemimpin bagi wanita. Iya. Ya seharusnya yang namanya suami itu memimpin. Harusnya memimpin. Nah, jadi diatur itu semuanya sama suami nih, sama suami. Kecuali kalau misalkan suami mendelegasikan istrinya untuk mengatur. Misalkan rumah, kemudian didelegasikan istri, silakan kamu bagaimana, serah kamu. Itu sudah didelegasikan. Semua itu diatur sama suami. Termasuk urusan pendidikan anak, itu diatur sama suami. Anak saya harus mondok misalkan. Ya mondok mau tidak mau. Saya membiayai juga suami kan. Iya, betul. Nah, itu seharusnya begitu yang terjadi. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada istri yang lebih laki-laki daripada suaminya. Itu dia. Itu banyak. Oh banyak. Banyak kayak banyak. Lebih laki-laki. Istri lebih laki-laki daripada suaminya. Ini yang bermasalah. Yang bermasalah itu sebetulnya bukan suaminya, tapi istri yang tidak memahami posisi sebagai istri. Begitu. Istri kan harusnya lembut gitu kan sama suaminya, ngomongnya enak, menyenangkan hati, kemudian senyum, wangi terus, kan gitu. Nah ini sudah tampangnya menyeramkan gitu kan, galak misalkan. Itu dia. Waduh, gak kabur aja udah untung itu Mas Andri, suaminya. Ya. Tapi rata-rata suami pada takut Pak Kiai. Pada takut. Iya. Ya, nggak berani ngelawan Pak Kiai. ya bukan masalah menang kalah sih namanya suami istri itu. Ada orang yang suami-suami yang kemudian dia takut sama istrinya, malah dikasih keistimewaan sama Allah. Oh gitu. Ada juga. Ada beberapa wali lah. Kekasih Allah itu dia takut sama istrinya, itu takut. Iya. Kalau istrinya ngomong ya pasti nurutin gitu. Sampai diangkat jadi wali. Laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut. Jadi gimana kisahnya? Agak lupa saya. Sampai yang namanya singa itu singa. Ya jalan di hutan. Iya. Yang namanya lupa walinya. Dia jalan di hutan. Singa itu nurut semua sama dia. Itu karomahnya di antara karomah wali itu. Singa itu nurut. Gak menggigit, gak apa, nurut. Malah bisa dinaikin itu. Yang namanya singa itu. Diantar sama singa. Tapi jangan salah, sama istrinya takut dia. Itu dia. Iya. Ya makanya antara hal yang seperti itu tuh sebetulnya hal yang tidak usah diperdebatkan. Artinya jangan bertanya ini gimana gitu. Iya. Tapi yang jelas antara suami dan istri itu harus saling memahami mana nih kewajiban istri, mana kewajiban suami. Begitu. Tapi jangan saling menuntut. Kalau saling menuntut pasti semuanya kekurangan dalam urusan memberikan kewajibannya. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Iya. Begitu. Nafkahnya sudah lengkap semua misalkan. Pasti aja kalau dicari ada yang kekurangan. Misalnya cangkeme asal-asalan ngomong baik, kadang-kadang nyelekit. Iya.
kekurangan juga itu kan. Iya. Nah itu, ini ngomongnya enak, damai, membuat sejuk, tapi udah duit, Iya. ya kan kekurangan juga. Jadi ada aja sisi kekurangan-kekurangan antara manusia ya, satu dengan manusia yang lain itu. Iya, iya. Nah, bagaimana kemudian menjaga itu, Mhm. saling melengkapi, saling Mhm. menguatkan. Mhm. Jadi bukan urusannya kalah menang Mas Andri, yang namanya suami dan istri itu. Makanya kalau jadi suami itu harus jadi laki-laki itu harus pinter cari istri dulu. Heeh. Jadi cari istri yang dia sudah memahami posisi istri, Mmm. nanti nggak bingung. Mhm. Nah sekarang yang terjadi, Mhm. kenapa terjadi begitu? Dia nggak ngerti yang namanya harus bagaimana mencari istri itu. Mhm. Ini cekcok aja urusannya. Itu dia. Nah, padahal suami punya kewajiban untuk mendidik. Mhm. Ketika mendidik harus nurut, harus ini, harus ini. Istrinya mikir, anak dewek bae. Padahal kan hukum urusannya kan Iya, begitu. bener. Itu yang terjadi. Nah, zaman Oh. sekarang itu banyak mungkin Heeh. banyak perempuan-perempuan itu tidak memahami bagaimana sebetulnya kewajiban Seorang istri. istri. Ya, para sahabat, tadi masalah kajian tadi cukup bermanfaat, sangat bermanfaat banget buat kehidupan kita. Untuk para sahabat, mungkin malam ini kajian cuma sampai saat ini nih, nanti Pak Kiai biasa kesimpulan akhir. Kesimpulan ya. Kesimpulan ya pakai enggak bakal kesimpulan dari kajian malam ini. Ya, malam hari ini kan yang dikaji banyak ya. Tuhan, kemudian kemuliaan bagi orang yang beriman dan puasa. Ya, sebetulnya poin-poin ini adalah termasuk poin yang harus diindahkan oleh kita. Artinya, tadi sudah disampaikan bagaimana keistimewaan-keistimewaannya dari berbagai macam fadilah-fadilahnya gitu kan. Nah ini ya tinggal ayo kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita ketahui ini yang menjadi ilmu bagi kita ini kita manfaatkan terus untuk hal-hal yang lain berbicara tentang hubungan suami istri itu sebenarnya harus ada kajian khusus ya. Iya. Karena itu panjang sekali. Siap. Yang tadi saya sampaikan itu hanya sebatas sekilas saja kewajibannya sekilas suami istri itu sekilas. Nah untuk puasa kita ini masih jauh ya, Ramadan Masih jauh Ramadan. Nanti kita coba review ya. Walaupun sekarang belum Ramadan tapi ilmu tentang Ramadan ya masalah kita bahas. Mudah-mudahan ketika nanti pas Ramadan kita ya ingat gitu, oh Ramadan tuh seperti ini, pas Ramadan tuh seperti ini, seterusnya. Intinya yuk mari kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dengan media ini menjadi media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa mengambil dan mendapatkan manfaat dari hal yang semacam. Amin, amin. Ini itu saja Mas Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saya juga terus mengingatkan untuk para sahabat Saung Langit yang ingin ikut istighosah bersama Saung Langit bisa hadir di studio Saung Langit setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 19.30 dan istighosah di rumahnya Pak Kiai itu di setiap hari Selasa malam Rabu dan selawatan di Kamis malam Jumat. Nanti para sahabat bisa datang, nanti kalau mau nanya alamat udah ada tertera di bawah, nanti tinggal lihat aja alamatnya, atau mau nge-DM atau mau email mau nanya-nanya silahkan, ada emailnya kami di sini. Untuk terakhir satu kata, teruslah bersyukur, jangan pernah kufur nikmat, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.